Selamat malam Ibu, di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 2 mengenai sistem informasi puskesmas atau SIMPUS, sistem pelayanan di puskesmas, laporan puskesmas, dan pengelolaan data puskesmas. Yang pertama yaitu ada sistem informasi puskesmas atau SIMPUS. Sistem manajemen informasi puskesmas atau SIMPUS merupakan aplikasi yang fungsi utamanya menyusun data dari pendaftaran registrasi, pemeriksaan atau diagnosa, serta pengobatan pasien. Aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat layanan, membentuk prosedur yang standar pelayanan, serta mendapatkan data secara akurat. SIMPUS adalah sebuah aplikasi yang memberikan pelayanan mulai dari input atau masukan seperti registrasi pasien, pelayanan medis yang tersedia, dari perekaman medis pasien sampai peresepan obat. Adapun komponen dari sistem informasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sistem input, di mana data yang masuk ke dalam sistem informasi. Lalu ada komponen model, kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen input, output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Lalu ada komponen teknologi, alat dalam sistem informasi, komponen basis data, komponen kontrol. Sistem pelayanan di puskesmas. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan. Pelayanan promotif. Pelayanan promotif adalah suatu atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif yaitu suatu kegiatan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit. Lalu ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna. Berdasarkan pedoman kerja puskesmas, pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas ialah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kuratif, preventif, promotif, rehabilitatif. Puskesmas memiliki 18 tugas pokok, yaitu 1. Upaya kesehatan ibu dan anak atau KIA. 2. Upaya keluarga berencana atau KB. 3. Upaya peningkatan gizi. 4. Upaya kesehatan lingkungan. 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau P2M. 6. Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan. 7. Upaya penyuluhan kesehatan masyarakat. 8. Upaya kesehatan sekolah. 9. Upaya kesehatan olahraga. 10. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. 11. Upaya kesehatan kerja. 12. Upaya kesehatan gigi dan mulut. 13. Upaya kesehatan jiwa. 14. Upaya kesehatan mata. 15. Upaya laboratorium sederhana. 16. Upaya pencatatan dan pelaporan dalam rangka rekayasa sistem informasi kesehatan. 17. Upaya kesehatan usia lanjut. 18. Upaya pembinaan pengobatan tradisional. Pelaksanaan penilaian kinerja di puskesmas. Yang pertama, ada bahan yang dipakai pada penilaian kinerja puskesmas adalah hasil pelaksanaan pelayanan, manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan. Yang kedua, teknis pelayanan penilaian kinerja. Ada 3, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, tata cara perhitungan, rekapitulasi, dan interpretasi data. Untuk memudahkan melihat capaian hasil kinerja puskesmas, maka cakupan kegiatan UKM esensial dari puskesmas, UKM pengembangan, UKP, administrasi dan manajemen puskesmas, dan mutu kinerja puskesmas disajikan dalam bentuk grafik seperti sarang laba-laba.
Pengelolaan data puskesmas. Pengelolaan data puskesmas dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern memberikan kemudahan dalam melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya, serta tepat dan efisien. Pengolahan data merupakan proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari suatu kejadian yang berupa informasi dengan menggunakan suatu sistem alat elektronik seperti komputer. Proses pengolahan data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap dasar yang disebut dengan siklus pengelolaan data, yaitu input, processing, dan output. Proses pengelolaan data seperti gambar berikut. Organization, lanjut ke input, lalu proses, lalu menghasilkan output, lalu mendistribusikan. Simpus merupakan software yang digunakan untuk mengelola kegiatan dalam puskesmas seperti pendaftaran, peresepan obat, diagnosis pasien, hingga merekap laporan data. Evaluasi implementasi Simpus dan rencana perbaikan sistem informasi puskesmas. Yang pertama ada asesmen kondisi existing. Adapun problematika implementasi Simpus, ada aspek infrastruktur teknologi, aspek kompetensi sumber daya manusia, aspek tata kelola dan regulasi internal. Lalu ada bagian yang kedua, mapping data esensial untuk Simpus. Taksonomi data per unit pelayanan, unit registrasi atau pendaftaran, unit poli umum, unit poli KIA, unit program TB, unit program gizi, unit laboratorium, unit farmasi, unit agregat untuk pelaporan. Lalu ada bisnis proses dan data flow. Tahap pertama, front office, klinik, penunjang medis, farmasi, quality control, reporting, dan analitik. Lalu ada root cause analysis, investigasi sumber data, dan gap analisis. Laporan LB1, laporan LB2, laporan LB3, laporan LB3, laporan LB4. Strategic recommendation, quick wins 0-3 bulan. Intervensi teknis, intervensi SDM, intervensi prosedural. Medium term solution, system enhancement, capacity building, governance. Long term transformation 6-12 bulan. Digital transformation, cultural change. Monitoring dan evaluation framework, key performance indicator atau KPI proses, KPI output, KPI outcome. Evaluation timelines, weekly dashboard review and quick troubleshooting, monthly comprehensive data quality report and corrective action, quarterly strategic review and adjustment, rencana aksi, annual impact assessment and planning untuk tahun berikutnya. Sekian pemaparan dari materi kelompok 2 mengenai Simpus. Selamat malam, terima kasih.